Akhir-akhir ini lagi ramai masalah pidato Pak Prabowo mengenai kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN di depan para anggota DPR. Setelah pidato ini, bursa saham di IHSG langsung crash, disebabkan terutama oleh aksi jual massal pada emiten-emiten sektor komoditas ekspor. Jadi, apa sebenarnya latar belakang? Kenapa pemerintah tiba-tiba ingin memonopoli arus ekspor ini? Baik, mari kita bedah secara jujur, satu persatu. Awal mulanya, pemerintahan mencium adanya kecurangan dari para eksportir komoditas sumber daya alam Indonesia dalam melakukan penjualan komoditas ke luar negeri. Pemerintah menyoroti adanya potensi kebocoran nilai ekspor komoditas sumber daya alam yang sangat besar, mencapai ribuan triliun rupiah akibat praktik pelaporan yang tidak akurat, under-invoicing, atau penghindaran pajak oleh oknum eksportir. Jadi, apakah kecurigaan terhadap eksportir ini benar-benar ada, atau hanya upaya pemerintah mau memeras para pengusaha eksportir? Jawabannya adalah, ya, ini sangat nyata, dan sudah terjadi puluhan tahun lalu. Menjadi rahasia umum dalam dunia perdagangan komoditas internasional. Jadi apa sebenarnya under-invoicing ini, serta bagaimana modusnya? Under-invoicing adalah tindakan memalsukan dokumen perdagangan dengan mencantumkan harga jual yang jauh lebih rendah daripada harga pasar yang sebenarnya, agar perusahaan terlihat menghasilkan pendapatan yang kecil di dalam negeri, sehingga pajak penghasilan, PPh, menjadi sangat murah, dan BA keluar menjadi sangat rendah. Lantas bagaimana modusnya? Kenapa ini sering dikaitkan dengan penjajahan sumber daya alam gaya baru? Bayangkan, Mbah Bowo tinggal bersama keluarga besarnya, punya banyak anak dan cucu, di sebuah tanah yang luas yang disebut Indonesia, yang kaya akan hasil bumi. Ada emas, nikel, dan timah. Anak Mbah Bowo, yang bernama Joko, bertugas untuk menambang logam jenis emas. Terdapat aturan, setiap 20% hasil dari penjualan tambang harus diserahkan kepada Mbah Bowo untuk dikelola, supaya anak dan cucunya yang lain juga mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil tambang. Namun Joko rupanya tidak senang dengan potongan 20% itu, ia mencari cara supaya mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Joko bersekongkol dengan adiknya yang bernama Budi, yang bertugas melakukan cek keluar masuk barang. Joko membawa emas seberat 500 kilo. Setiap 100 kilo emas adalah senilai 100 juta jika sesuai harga pasar. Namun, saat menulis nota, invoice, Joko dan Budi bersekongkol menulis harga emas itu 20 juta per 100 kilo, padahal harga pasar aslinya 100 juta per 100 kilo. Saat setor ke Mbah Bowo sebesar 20%, Mbah Bowo hanya menerima 20 juta, yang dihitung dari nota palsu tadi. Padahal, hak Mbah Bowo yang aslinya adalah 100 juta rupiah, karena nilai pasar emas itu kan 500 juta rupiah. Nah, setelah urusan di rumah Mbah Bowo beres, Joko langsung membawa emas 500 kilo itu ke rumah Mbah Wongso untuk dijual ke pembeli asli di pasar bebas. Di tempat Mbah Wongso, Joko menjualnya dengan harga asli yang berlaku di pasar, yaitu 100 juta rupiah per 100 kilo, sehingga Joko menerima uang tunai utuh sebesar 500 juta rupiah. Di tempat Mbah Wongso pajak untuk sektor tambang sangat kecil, hanya 5%, karena di tanah mereka tidak memiliki hasil tambang. Jadi, Mbah Wongso tidak akan dirugikan dari pajak yang kecil, toh mereka juga tidak memiliki sumber daya tambang yang dikeruk dari tanahnya. Jadi, coba kita hitung total keuntungan bersih yang dikantongi Joko. Dari penjualan asli sebesar 500 juta, Joko hanya keluar modal 20 juta rupiah untuk setoran ke Mbah Bowo dan 25 juta untuk pajak Mbah Wongso. Hasil akhirnya, Joko sukses membawa kabur keuntungan bersih sebesar 455 juta. Tak cukup sampai di situ, Joko juga menyimpan uang tersebut di tempat Mbah Wongso supaya keluarga lainnya tidak curiga. Kemudian praktek ini ditiru oleh saudara-saudaranya yang lain yang bertugas menambang timah dan nikel supaya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karena kecurangan anak-anak Mbah Bowo yang mengelola tambang ini, anak-anak Mbah Bowo dan cucunya yang lain tidak menikmati kekayaan bumi mereka dan hidup dalam kemiskinan. Nah, untuk menghentikan ulah Joko inilah, Mbah Bowo sekarang membuat aturan baru. Semua emas, nikel, dan timah tidak boleh lagi dijual langsung oleh Joko. Semuanya harus lewat satu pintu gerbang yang dijaga ketat oleh tangan kanan Mbah Bowo langsung, BUMN, PT DSI. Jadi, tidak ada lagi nota palsu, tidak ada lagi uang yang diparkir di rumah Mbah Wongso, dan semua anak cucu bisa kebagian jatah yang adil. Seperti itulah, kira-kira praktek curang pengusaha ekspor melakukan praktek-praktek under-invoicing.
Banyak yang menolak keras aturan ekspor satu pintu ini, dan alasannya cukup logis. Kebanyakan pejabat di Indonesia adalah orang yang tidak kompeten dan terkenal sangat korup dalam mengelola keuangan, apalagi dengan jumlah uang semasif itu. Artinya sama saja kita keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya. Pertama, alangkah baiknya jika kita memberi kesempatan pemerintah untuk melakukan pekerjaannya. Karena biar bagaimanapun, sulit untuk tidak setuju dengan ide pemerintah atas kebijakan ekspor ini, yang tujuannya adalah menegakkan pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kekhawatiran bahwa program ini akan menjadi ladang korupsi adalah hal yang sangat wajar, mengingat secara historis, pejabat-pejabat di pemerintahan sering melakukan penyelewengan-penyelewengan anggaran demi kepentingan pribadi. Meski demikian, menekan pemerintah untuk membatalkan peraturan ekspor satu pintu ini adalah tindakan yang sangat naif. Artinya, sama saja kita menginginkan praktek eksploitasi sumber daya alam yang keuntungannya hanya dinikmati oleh negara asing ini terus dipertahankan, dan rakyat bawah tidak akan pernah menikmati manfaat ekonomi dari melimpahnya sumber daya alam di Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian? Bagaimana pendapat Anda mengenai aturan ekspor satu pintu ini? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Sampai jumpa.